jam. Apalagi di Gramedia Expo ya. Iya. Jadi Mau raja kemana 2 jam. ya, terus ngikutin ya gitu ya. Iya. Jadi memberikan istirahat itu anu ya, pertimbangan ya, Hmm. sebagai karena memang keterbatasan manusia gitu ya, secara kemampuan Hmm. otaknya dan Iya. sebagainya. Ya dalam beberapa pelatihan yang atau workshop atau fasilitasi yang langsung biasanya ya 90 menit lah 100 menit. Biasanya saya mengistirahatkan entah itu Iya. 30 Heeh. menit atau Break. entah Ya mereka meskipun pengen. kadang-kadang nggak break formal itu bisa diselingi dengan aktivitas yang lain ya Mas Ken. Ice breaking atau apa kayak gitu ya Mas Ken. Untuk refresh otaknya. Ya kita juga nggak bisa menyangka-nyangka ya. Ya alhamdulillah ternyata ada peserta yang pelatihan virtual ngomong, meskipun ini pelatihannya lama sehari tapi kita nggak terasa capek ya karena memang Iya, menerapkan hal iya. tersebut. Kalau enggak gitu ya dengan model seminar yang seperti biasanya capek banget serius capek banget. Nah, kita harus Mm, pikirkan tata kelolanya seperti apa sih, membuat pertemuan kita itu tetap tidak membosankan, semua orang merasa mm, penting hadir dalam mm, pertemuan itu ya, mm, dan semua orang mampu berkontribusi mm, gitu. Karena mm, kalau mereka dipaksa mendengarkan gitu ya, itu sangat sangat membuat capek. Tapi mm, kalau mm, mereka mm, di dalam satu proses-proses dialog dan menganalisa atau segala macam dalam kelompok-kelompok ya, mereka biasanya senang, biasanya senang. seneng ya. Mm, mm. Nah, tentu Kalau kalau misalnya dikombinasi itu mungkin nggak Mas Ken? Tapi nggak tahu ya, saya belum belum membayangkan juga ya kalau dalam proses pelatihan atau fasilitasi itu, misalnya dikombinasi, nggak selalu daring, tapi ono luring misalnya entah penugasan atau apa, terus nanti kita akan kembali lagi setelah 1 jam atau setelah apa. Itu pernah nggak Mas Ken melakukan yang seperti itu Mas Ken? Atau mungkin nggak kalau itu dilakukan Mas Ken? uh, sangat mungkin Mbak Rudi, sangat mungkin. Mhm, Beberapa waktu lalu ya saya kebetulan dapat pekerjaan ya mhm, isu kesehatan, jadi apa ya, analisa dampak COVID terhadap mhm, pelayanan kesehatan ada mhm, mhm, 7 mhm, kota Pak Rudi. mhm, Jadi menganalisa itu kemudian keluarannya adalah policy brief. mhm, Nah, sama yang ngasih kerjaan itu dikasih sekitar 5 sampai 7 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan itu mhm. 2 jam baru. Maka Oh, oke. di waktu 2 jam kan nggak mungkin tuh sampai ngomong policy brief segala macam karena mereka harus ini ya. Maka bentuknya penugasan. Penugasan ya. Jadi kita ngobrol gitu ya, kita ngobrol, kemudian apa yang perlu dipahamkan, apa yang perlu dikerjakan, mereka nanya ya. Setelah itu penugasan ya, beberapa hari ke depan ketemu lagi ya. Mereka menceritakan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah baik dan apa yang perlu disempurnakan gitu ya. Kemudian kita ngobrol penugasan lagi dan sebagainya. Itu juga pernah saya lakukan beberapa waktu lalu. Terus kemudian ada lagi nih, daring ini yang unik ya. Mhm, Daring seperti ini, tapi satu kelompok itu bukan terpecah-pecah dengan kameranya masing-masing, Mbak Rudi. mhm, mhm, Jadi kelompok itu berada dalam satu ruangan. mhm, Kemudian mereka pasang apa layar proyektor heeh. gitu. Kemudian munculnya adalah dan saya dan peserta itu secara bersama-sama mereka. Jadi mereka minta energis gitu ya. Ya kameranya Heeh, dihadapkan ke mereka. Kemudian saya heeh, memberikan instruksi energis dan heeh, sebagainya. Penugasannya mereka diskusi secara kelompok langsung. Gitu ya. Nah, agar kita juga nggak ngerasa ngapain gitu ya, mantengin layar ketika mereka mendiskusikan secara kelompok. Nah, pilihan yang seperti disampaikan Pak Rudi bisa dilakukan gitu ya. 30 heeh, menit mereka diskusi gitu ya. Kita juga bisa melakukan yang lain. Setelah mhm, siap kemudian mereka nanti menginformasikan. Sebenarnya pilihan-pilihan itu
eh, sangat fleksibel aja sih berarti. Bisa Iya. diambil, Sangat tergantung. mungkin ya, sangat mungkin karena saya kalau bayangkan misalnya aja taruh aja proses discovery gitu ya Mas kan ya. Iya, Dikasih satu dua pertanyaan suruh nanyain ke orang tuanya atau ke tetangganya atau ke siapa gitu ya. Kalau yang paling memungkinkan lah kalau memang kondisi pandemi paling tidak anggota keluarganya siapa terus dikasih 30 menit untuk nanya-nanya sesuatu terus nanti kembali lagi di-share hasilnya kita mungkin ya Mas Ken ya. sangat mungkin. Ya, Mungkin sangat ya. mungkin. Jadi kalau ngomong fasilitasi virtual berarti semakin ke sini ya, hal dulu yang apa dipikirkan sangat tidak mungkin menurut saya menjadi semakin mungkin gitu ya. Menjadi semakin mungkin karena apa ya bagi saya semakin terbiasa ya. Ada beberapa keuntungan buat saya. Jadi kalau ngomong konteks fasilitas virtual itu bisa dilakukan di mana saja asalkan ada jaringan koneksi internet gitu ya. Enaknya tidak harus pergi ke suatu tempat dengan resiko-resiko di apa jalan, waktu segala macam gitu ya. Bagi penyelenggara ya, secara penyelenggaraannya lebih murah. Iya. Tidak harus memikirkan kamar peserta, tidak Iya. memikirkan Perlengkapan-perlengkapan gitu ya Mas Ken. segala macam. Bisa cepat aja. Kalau ngomong kuota segala macam gitu. Ya coba dikonversi aja dengan Iya, paling larinya cuma ke situ jadinya ya. dan murah. Berarti sekalian aja kalau pakai kuota ya paket yang besar, paket yang tinggi gitu ya, Mas Ken ya. Kan itu kita naik misalnya nggak punya mobil naik Grab sekali naik 50 atau 100 gitu ya PP dalam hari itu kita pulang pergi segala macam gitu ya. Ya ini kalau misalnya dibeliin kuota kan sisa-sisa bisa sebulan. Sebenarnya lebih murah sih baru sih. Iya, betul. Karena Iya. Iya, Mas Ken. situasi sekarang pola relasinya begini, peraturannya sangat berubah-ubah baru dia. Kemudian itu karena di situasi kesehatan dan sebagainya gitu yang kemudian membuat kita berada dan harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, bertemu dengan jarak jauh, on off ya, bekerja. Maka sebenarnya kalau ngomong peluang fasilitasi secara virtual ya, ini akan semakin besar ya karena akan semakin populer dan dibutuhkan. Betul. Malah nanti kalau apa namanya kita sudah kembali bekerja normal seperti biasa pun, ini akan jadi satu tren tersendiri. Artinya bisa jadi dua-duanya tetap jalan. Sekarang kelas-kelas online aja banyak ya Mas Ken ya sekarang ya. Betul. Jadi ya kita harus mengakrabi lah situasinya. Iya, betul. Iya paling tidak ini kita jadi punya banyak alternatif lah ya. Jadi kita punya banyak cara ya untuk menjangkau orang-orang yang jauh dari kita sehingga yang ikut pelatihan kita mungkin yang ikut pelatihannya Mas Ken tidak hanya yang bisa menjangkau ke Surabaya atau ke Malang gitu ya tapi bisa juga dari rumah masing-masing ikut pelatihannya Mas Ken. Jadi teman-teman ini sekalian ya Mas Ken ya. Teman-teman nanti kalau ingin memperdalam fasilitasi atau ikut pelatihan tentang fasilitasi atau ikut pelatihan menjadi fasilitator, nah itu nanti bisa meskipun jarak jauh. Sekarang aksesnya semakin terbuka ya Mas Ken ya. Jadi buruan nanti kalau Mas Ken buka kelas langsung diserbu aja berarti. Ini sekalian Mas Ken, gini Mas Ken. Kalau ikut kelasnya Mas Ken itu kita enggak cuma dapat materi sama orangnya, sama pelatihnya ya, sama Mas Kennya, tapi bahkan teman-teman yang sesama peserta itu kayak saya kemarin akhirnya bikin jaringan dan mereka orang-orang hebat loh, rata-rata mereka orang hebat. Artinya gini, di lapangan saya kadang-kadang merasa nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka yang justru langsung banyak berjibaku turun langsung ke masyarakat membuat sesuatu ada hasil karya yang tampak dan sekarang dipakai oleh banyak orang itu luar biasa. Saya makanya nggak rugi saya ikut sama Mas Ken kemarin dapat banyak teman yang hebat-hebat itu salah satunya. Selain dapat materi sama pelatihnya gitu ya. Iya. Ya. Ini wes ketok arah-arah closing iki Mas. Itu lo jam.
luar ekspektasi baru ketika ngomong fasilitator penggerak desa gitu ya. Mungkin orang Eh, ngomongnya ini mungkin buat orang yang di desa gitu ya, atau ingin iya betul menjadi. betul betul. Tetapi kemarin juga ternyata lintas ini ya, Banyak disiplin ada ya, mahasiswa juga ya Mas kan? ada beberapa mahasiswa, ada beberapa perguruan tinggi gitu ya. Heeh, heeh, heeh. Kemudian ada yang memang dia praktisi di bidang, Praktisi ada ya. UMKM, pariwisata, ada lingkungan, Heeh, 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 betul. macam itu yang kemarin dari Jakarta kayak gitu-gitu ya. Heeh, Jadi heeh. serunya begitu pertemuan online itu ya virtual karena bisa diikuti Iya, oleh siapa saja dan dari mana heeh, saja, ini asik gitu ya gitu. Jadi iya, nggak betul betul. terbatas ini Dan Surabaya itu gitu. pun bisa berlanjut ya Mas kan? Bisa Iya, berlanjut. Jaringannya itu bisa berlanjut. Kalau dulu kan enggak, keluar dari kelas belum tentu loh kita kontak-kontakan gitu ya. Karena udah ngerasa pernah ketemu, udah cukup gitu loh. Tapi sekarang karena kita enggak pernah ketemu, wah ini butuh ini penjembatannya biar kita bisa tetap berkomunikasi gitu ya Mas kan. dan menarik ya, keluar dari Nah, pertemuan kemudian benar-benar bertransformasi jadi kelompok-kelompok baru gitu ya. iya, bahkan kita ada kelanjutan-kelanjutannya kan, kita ke pertemuan beberapa Hmm. orang setelah itu. Nah, itu nanti kan masih kita lanjutkan, diperluas lagi, dan kita akan terjun bareng-bareng. Jadi teman-teman, jadi selain setelah ikut pelatihan Mas Ken kemarin, kita itu malah akan berencana turun langsung ini nanti bareng-bareng ke lapangan ya. Tapi mungkin juga melihat situasinya nanti ya, situasinya seperti apa. Ya kita akan Ya, turun langsung ke desa ya. itu ya. Buat teman-teman yang punya Hmm. pengalaman memang butuh dibantu untuk dituliskan jadi panduan-panduan. Kita kemarin pengennya kelompok ini bisa jadi ini deh laboratorium fasilitator gitu ya. Iya, betul, Ada betul. buku, nulis Iya. panduan, nulis segala macam. Uh, Gitu. uh, Jadi apa ya, jaringan-jaringan bisnis uh, uh, antar, uh. antar desa, Jadi antar kelompok penggerak desa. fasilitator yang produktif lah ya, Mas Ken ya. Seru sih Oke, berarti ya. iya. Iki kesimpulannya itu tadi ya, berarti ya. Kesimpulannya gini, kalau saya rangkumkan dari apa yang sudah kita bicarakan, yang pertama gini ya, memang ada perubahan kondisi yang menuntut kita itu justru disajikan banyak varian pilihan. Jadi bukan berarti menuntut kita pada keterbatasan, justru membuka kita pada variasi-variasi pilihan. Itu yang pertama, dan salah satunya adalah eh, fasilitasi secara virtual. Nah, difasilitasi secara virtual, kuncinya itu engagement, keterlibatan. Apapun caranya, pokoknya keterlibatan antara peserta sama fasilitatornya itu harus terjadi apapun caranya. Baik itu melalui penyepakatan aturan main, terus aturan teknis seperti membuka kamera, terus menyelingi dengan aktivitas biar tetap engagementnya itu ada, tidak terusan mendengarkan ceramah. Dan yang pasti apa namanya, ya satu hal untuk menjembatani tadi itu ya, ada komitmen lewat aturan mainnya itu tadi yang saya rangkum. Dan kalau yang terakhir, kalau ingin eh, mendalami dunia fasilitasi atau paling tidak mengasah keterampilan kemampuan dalam fasilitasi, yuk kita bergabung ya Mas Ken ya. Kita belajar bareng-bareng. Kuncinya di situ. Yang pengen belajar tentang fasilitasi dan fasilitasi secara virtual gitu ya. Ya. Oke, kita punya komunitas asik lah pokoknya nanti ya. Tunggu tanggal mainnya. Kita pasti bikin gara-gara setelah ini. Ntar lintas isu punya kelompok-kelompok sendiri tuh dia. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Kita pasti bikin sesuatu. Bikin summit virtual tuh. Iya, sip. Oke, Mas Gan. Itu untuk malam ini. Nanti kita buat mungkin ada beberapa kali reguler kali ya, dengan bahan-bahan yang seputaran fasilitasi. Bahkan kita sebenarnya punya rencana untuk fasilitasi tapi di lingkungan terdekat, kayak fasilitasi keluarga atau mungkin parenting ya, karena parenting itu juga mungkin seni fasilitasi juga ada di situ, tapi untuk perkembangan anak kita, perkembangan dan pendidikan anak kita. Demikian, kita ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih Mas Ken buat malam ini. Darel, dadah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.